Shalom, kita bertemu kembali melalui Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Hari ini Sabtu 1 Februari 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Dalam bahasa Batak, martua ma akka namangingani bagasmu, saihodo puji-pujion nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam kebahagiaan adalah dambaan setiap orang. Walaupun terkadang dalam menilai kebahagiaan itu relatif. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kebahagiaan sering menjadi motif yang mendorong orang untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, mencari uang lebih banyak, dan sebagainya. Tentu, tidak ada yang salah dari keinginan untuk mencari kebahagiaan. Namun yang menjadi masalah adalah ketika fokus kehidupan kita semata-mata hanya mencari kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Seharusnya yang kita kejar adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah layu dan tergantikan, yaitu kebahagiaan yang kita raih ketika kita memahami firman Tuhan dengan benar dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan kebenaran Tuhan. Pemazmur ini menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Kerinduan itu semakin dipertegas melalui suatu perbandingan bahwa satu hari berada di rumah Tuhan jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bukan hanya manusia, burung pipit pun rindu dan memilih hidup di dekat mesbah Tuhan dalam ayat 4. Nas ini merupakan suatu nyanyian yang berisikan tentang kerinduan orang untuk selalu dekat dengan Tuhan, berada di hadiratnya. Pernyataan pemazmur ini menyeratkan keadaan hatinya yang terasa kosong dan hampa saat ia berada jauh dari Tuhan. Sebab dunia dan segala isinya tidak bisa memberikan sukacita, kepuasan, kelegaan, dan ketenangan sejati. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini ada 2 pesan yang akan disampaikan. Pertama, merindukan rumah Tuhan sama saja artinya merindukan Tuhan itu sendiri. Karena pengertian rumah mengacu kepada kondisi kehadiran Tuhan. Hanya dalam rumah Tuhan, umat bisa menumpahkan segala kerinduannya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan dan rumahnya begitu dirindukan? Jawabannya, karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kasih dan kebaikannya akan menerangi hidup umat dan menjadi perisai yang melindungi mereka dari segala mara bahaya. Ungkapan kerinduan yang disampaikan oleh pemazmur ini merupakan salah satu ekspresi cintanya kepada Tuhan. Jika tidak ada cinta, mana mungkin ada rindu? Jika kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti ada rasa rindu kepada Dia dan rumahnya. Apakah Anda pernah begitu merindukan Tuhan? Kerinduan yang mendalam kepada Tuhan akan mendorong setiap orang untuk hidup yang semakin dekat kepadanya. Kedua, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan atau membangun hubungan persahabatan dengan Tuhan. Setiap orang biasanya memiliki sahabat, tempat kita curhat, bercanda, dan saling peduli, bahkan saling menolong, terutama dalam kesusahan. Hubungan yang erat dengan Tuhan menjadikan Dia menjadi sahabat dalam hidup. Dia peduli dengan kita.
Dia sumber kekuatan kita di saat kita lemah, sumber pengharapan di kala kita hampir berputus asa, penghibur hati di saat kita bersedih, dan memberikan jalan keluar di saat kita sudah buntu jalan keluar. Maka yang pasti, hubungan yang erat dengan Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, yang selalu kami rindukan, kiranya nama-Mu yang dimuliakan. Engkaulah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.